pagi Indonesia, selamat sore untuk Amerika. Kita akan melanjutkan Bible Study dan hari ini tanggal 30 Oktober Indonesia dan hari persiapan tanggal 29 Oktober di Amerika. Waktu berjalan terus ya saudara-saudara. Dan sebelum kita mengawalinya, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang bersemayam dalam tata kerajaan surga, Bapa yang kaya dengan rahmat kasih kemurahan, terima kasih ya Tuhan, nafas hidup yang Tuhan masih berikan sepanjang hari ini, dan kesempatan boleh kami melanjutkan pelajaran kami. Biarlah apa yang terungkap itu sesuatu hal yang memuliakan Engkau Bapa, dan biarlah firman ini menjadi satu hal yang indah yang boleh kami alami dan rasakan, di mana kasih Tuhan begitu besar untuk kami semua. Memberkati sepanjang Bible Study ini, biarlah kami boleh melepaskan kasut kami ya Tuhan, karena tempat ini suci, dan biarlah Tuhan yang berbicara atas masing-masing kami, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan untuk Bible Study yang kami lakukan di waktu ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dimuliakanlah Engkau selalu, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, saudara-saudara, biarlah Tuhan boleh bersama-sama dengan kita, memberkati kita dalam hal koneksi. Ya. Oke, ini sementara baru kita berempat, tapi biarlah teman-teman yang lain yang akan bergabung nanti akan tidak ada hambatan untuk belajar bersama-sama ya dengan kita. Oke, di waktu yang lalu di meeting pertama dari chapter 17 ini kita sudah mempelajari ya banyak pertanyaan yang Tuhan sangat baik dan pemikiran-pemikiran, sehingga bagaimana Tuhan memelihara kita. Sedikit review yang kita boleh lakukan di sini. Bentar. Sabat yang lalu kita belajar bahwa janji roh yang Tuhan mau berikan kepada kita, ya, kecurahan roh di seluruh gereja dan kepada kita pribadi ya, itu prosesnya sama. Maksudnya itu diberikan kepada kita, dan semua itu hanya kita bisa miliki melalui restu dari Abraham. Dan bagaimana dan apa restu Abraham itu? Ya, di Roma 4 kita lihat, di Roma yang 5 juga, dan di Ulangan 30 ya, ayat yang ke-6. Itu tandanya adalah apa? Sunat. Kita membahas sunat di sabat yang di meeting yang lalu. Dan kita mengerti bahwa Tuhan di sini dia menyunat hati kita agar
sunat hati ini membuat kita untuk bisa memiliki rasa untuk mencintai Tuhan, dan Tuhan juga yang melakukannya. Kita tahu bahwa kita tidak bisa membuat diri kita mencintai Tuhan, ya. Dan kalau kita melalui chapter 17 ini, di meeting pertama kita belajar Tuhan yang melakukannya untuk kita. Jadi katakannya ini, satu-satunya cara agar kita dapat mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa adalah dengan cinta Tuhan ditanamkan dalam hati dan jiwa. Mengubah orang itu menjadi Tuhan, dan cinta adalah pemenuhan hukum. Jadi cinta salah satu hal pemenuhan hukum, dan proses ini yang untuk ditanamkan itu adalah proses yang dari Tuhan. Kita tahu di meeting pertama kita singgung dari seluruh isi kitab suci itu hanya ada 2 hukum, yaitu mencintai Tuhan Bapamu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap pikiranmu, dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, ini hukum yang pertama. Hukum yang kedua sama seperti itu ya. Kedua yaitu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, pada 2 perintah ini tergantung semua hukum dan nabi. Jadi kita ini memiliki 2 hal itu yang dihubungkan dengan kasih Tuhan, dihubungkan dengan sunat, ya, sehingga kita bisa mencintai Tuhan, dan Tuhan mau kita sadar keberadaan situasi itu, ya. Dan itu adalah dikatakan apa? Sebuah meterai, ya, sebuah meterai kebenaran dan kebenaran iman yang dimiliki. Roh Kudus dia apa? Mencurahkan cinta Tuhan di dalam hati saya dan saudara, tetapi tidak ada orang yang dapat menerima janji Tuhan, dikatakan tanpa apa? Tanpa sunat atau berkat Abraham. Nah, kita tahu sunat di zaman sekarang, di meeting pertama kita sudah bahas, ada sunat fisik, ada sunat hati ya, secara spiritual. Dan puji Tuhan ada masukan-masukan dari pertanyaan-pertanyaan dari Kak Erli, dari pengalamannya Angel. Jadi ini satu hal yang luar biasa, menuntun kita untuk lebih mengerti apa sunat hati, ya. Dan Tuhan buat kita punya kesaksian, punya pertanyaan yang baik untuk kita bisa mengerti apa sunat hati, bagaimana proses itu diaplikasikan melalui pelajaran ini, Pak, diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ingat kata yang melekat waktu Brother Lali bilang sunat itu sakit, ya. Sunat itu sakit. Jadi memang sikap mengalah itu ketika disakiti itu tidak mudah kita miliki, ya. Seperti pengalaman dari Angel. Tapi semua Tuhan ajar kita bagaimana hidup seperti Kristus. Dikatakan ya, ketika kita itu percaya Tuhan, ya, kita dapat dengan mudah, ya, dengan keyakinan yang penuh untuk meminta Roh Kudus, ya. Jika engkau meminta, engkau akan menerimanya. Ketika umat Tuhan mencapai tempat di mana mereka tahu bahwa mereka percaya Tuhan, ya, maksudnya ketika level kita ada di level bahwa kita sangat percaya Tuhan, ya, kita akan dapat meminta dengan keyakinan yang sempurna pencurahan Roh Kudus. Di waktu-waktu lalu, di chapter sebelumnya 16, 15, ya, dan pelajaran Pentecost, semua kita belajar itu bagaimana kecurahan Roh Kudus, bagaimana prosesnya, ya. Dan sekarang di chapter 16 ini 17 ini kita dituntun
bahwa dengan kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, ya, ketika kita ada di level itu kita bisa minta pencurahan Roh Kudus, ya, kita bisa minta. Karena apa? Ketika kita percaya Tuhan dengan keyakinan dan iman yang sempurna dikatakan, ya, dan apa? Mereka akan menerimanya dan mereka akan melakukannya, dan itu fakta. Saya lihat peristiwa pribadi beberapa hari terakhir ini tuh, saudara-saudara, ya, seperti orang Jawa bilang gigit cabai, ya, langsung berasa pedesnya. Kalau kita makan rica itu langsung pedis. Ketika ada hal-hal yang saya pikir saya harus bawa kepada Tuhan, ya kita harus bawa kepada Tuhan, ya. Tapi di tengah-tengah kelemahan kita sebagai manusia, kadang-kadang kita lupa untuk membawa segala sesuatu kepada Tuhan. Jadi on off, kadang kita bawa, kadang tidak. Jadi datanglah pada satu situasi di mana beberapa hal saya pikir saya mau bawa kepada Tuhan, dan Tuhan langsung jawab, saudara. Kesulitan beberapa hari ini untuk menaikkan bahan-bahan bangunan ke lokasi rumah saya mau dibangun. Dan saya kesulitan bagaimana caranya. Kalau saya sudah coba pikul, pasir itu pikul, kerikil itu untuk menuruni lembah dan menaiki bukit, itu hal yang tidak mudah. Baru 2 kali jalan sudah ngos-ngosan. Istilahnya lidah itu jadi dasi karena kesulitan medannya. Saya berdoa, dan Tuhan kirim seseorang dengan kendaraannya, dengan motornya yang siap untuk di kebun, dan dia biasa untuk mengangkut bahan-bahan bangunan. Saya dipertemukan dengan anak muda itu, dan sudah 2 hari dia bantu saya untuk menaikkan itu. Saya berdoa, Tuhan tolong. Nah, ketika pondasi rumah sudah selesai, sore hari ketika tukang-tukang sudah pulang, saya duduk di depan pondasi, saya berdoa, Tuhan, kalau bukan Engkau yang membangun rumah, sia-sialah semua. Dan hamba rindu, hamba mau serahkan pekerjaan rumah ini, penyelesaiannya ke dalam tangan-Mu. Saya berdoa sambil menatap di bahan-bahan bangunan yang ada di depan saya, di lokasi tempat rumah itu berdiri. Dan saya dengan iman dan kepercayaan bahwa Tuhan yang akan menyelesaikan itu. Segala kesulitannya pun Tuhan yang akan mengatasinya itu. Dan ini semua connect dengan apa yang kita pelajari. Jadi biarlah pengalaman ini boleh menjadi kekuatan kita semua, ya. Ya, karena apa? Karena kita percaya ada Tuhan yang mau mengatasi setiap kesulitan saya dan saudara. Tapi ada proses, ada step-stepnya. Apakah pertama kita percaya Tuhan? Kedua, apakah kita mau meminta Tuhan menyelesaikannya? Ya kan? Kita tidak bisa tidak percaya Tuhan lalu kita minta Tuhan. Kita tidak bisa kita percaya Tuhan lalu tidak meminta Tuhan. Itu sama aja, ya. Nah, Tuhan dengan pelajaran kita ini, itulah sebabnya saya bilang saya gigit cabai langsung pedas. Itu pengalaman yang saya alami di beberapa hari terakhir ini. Nah, kita meeting yang pertama sampai di sini, ya. Dikatakan faktanya adalah masing-masing akan takut menjauh, karena jika dia harus jauh dari salah satu pertemuan ini, janji tersebut jika Roh Kudus dipenuhi, dia akan merindukan, bukan merindukannya, ya apa kemarin
dia akan kehilangan ya. He will miss it ya. He will miss it. Dia akan melewatinya, akan kelewatan ya. Nah, setiap orang akan berada di sini menunggu dan mengawasi Tuhan untuk melakukan apa yang dia katakan tepat ketika dia bersiap-siap. Tidakkah Anda melihat bagaimana hal itu akan membawa semua dengan serasi ke satu tempat? Itu akan berhasil. Jadi ini semua proses-proses ya. Ketika saudara dan saya terima pekabaran-pekabaran ini, apakah kita ada di posisi yang kayak apa ya, berjaga-jaga ya, kita takut akan kelewatan ya untuk terima ini semua. Jadi berjaga dan berdoa itu melalui setiap meeting Bible study sangat penting sekali ya, karena disinilah informasi yang kita terima bagaimana Tuhan, dasarnya kan bagaimana Tuhan mengasihi kita ya. Well, baik, kita akan lanjut. Ini yang kutipan terakhir ya, minggu lalu, meeting yang lalu, bahwa saya tidak bisa mengambil resiko absen. Ya, saya takut jauh dari pertemuan kita di sini. Saya takut untuk menjauh dari pertemuan pagi ini, karena saya tidak tahu pada pertemuan apa dengan roh dapat dicurahkan kepada kita. Ya, jadi artinya tidak ada. Eddie Jones bilang tidak ada tempat di hati dia untuk melewatkan pertemuan-pertemuan Bible study. Ini kan mereka sedang melakukan Bible study ya. Nah, kerinduan yang sama biarlah jadi bagian kita ya, saudara-saudara. Takut jauh dari pertemuan-pertemuan. Oke, sekarang kita masuk pada pelajaran kita. Apakah Kak Erli bisa available ya untuk baca yang 400.4 ini di sekarang ya? Ya. Sekarang marilah kita mempelajari kitab suci dan membaca bagaimana Tuhan telah memimpin kita dan akan memimpin setiap orang langsung ke tempat itu malam ini. Jika Anda mau betul itu. Jika Anda mau mulai dari tempat saya mulai membaca, Tuhan akan menuntun Anda dan saya langsung. Mari kita tidak mempertanyakan bagaimana itu bisa terjadi. Saat Tuhan berbicara, itulah akhir dari keseluruhan cerita. Tidak ada perbedaan apa yang dia katakan, itulah akhirnya. Dan kita berkata, Tuhan, begitu. Sekarang mari kita pergi bersama malam ini dan kita akan sampai di tempat itu. Tempat itu di mana itu? Kita masing-masing dapat mengetahui bahwa kita percaya kepada Tuhan dan bahwa kita memiliki berkat dari Abraham dan kemudian kita dapat meminta kepada Tuhan untuk rohnya dengan keyakinan yang sempurna dan menunggu untuk menerimanya saat kita memberikannya waktu baiknya sendiri. Dan dari kutipan ini nggak ada ya poin yang saya dapat ya. Dapat, tapi iya. tapi di sini ada satu tadi yang saya baca di mana ya, yang percaya ya. Jadi dari pengalaman Abraham, dari pengalaman Abraham saya bisa mengambil kalau Tuhan bagaimana Abraham diberikan percaya. Jadi dengan janji Tuhan akan terjadi walaupun nggak tahu kapan gitu. Jadi dari situ saya petik pelajaran, kalau saya minta atau apa
tapi Tuhan tahu. Jadi dari pengalaman kita masing-masing, kita mempunyai pengalaman masing-masing. Yang sudah berlalu itu menjadi pelajaran saya yang akan datang. Jadi Tuhan dulu menjawab doa saya. Tuhan akan menjawab doa saya. Hanya no matter when. Mungkin saja kapan, tapi Tuhan, kita tahu Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Gitu aja. Ini yang asalkan kita percaya. Dan dulu saya tidak tahu bagaimana ya percaya. Sekarang udah penyerahan dengan sesungguhnya. Itulah yang penting. Ya, yang penting kita ada pengalaman dengan Tuhan ya. Jadi bagaimana pengalaman kita dulu dengan Tuhan, dan itu menguatkan kita untuk bergantung kepadanya dan percaya kepadanya untuk yang akan datang. Kalau Tuhan belum jawab, Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Kalau Tuhan belum jawab, Tuhan terima kasih. Karena segala sesuatu itu adalah baik adanya. Karena Tuhan mengetahui dan memberikan yang terbaik untuk kita. Thank you. Amin. Amin, amin. Luar biasa ya, Kerly. Kalau Tuhan mau pelihara kita itu nggak mungkin kan di lalu dia pelihara, sekarang tidak. Iya kan? Kalau di lalu dia pelihara, lalu sekarang kita tidak mau datang kepada dia, itu lain cerita. Kita tidak bisa menuntut bahwa Tuhan tidak pelihara kita. Coba pikir, di dalam dosa pun Tuhan masih pelihara kita. Betapa baiknya Tuhan ya. Itu jadi poin yang sangat penting sekali. Well, terima kasih kesaksiannya, Carly. Di sini tadi memang Carly nggak dapat poinnya, karena poinnya ada di bawah sini ya. Di ini menjelaskan bahwa bagaimana kelompok itu mereka A.T. Jones ajak saudara-saudara mereka, saudara-saudara pada waktu itu untuk langsung mempelajari kitab suci, dan kita akan lihat di bawah sini poin yang Carly maksud ya. Nah, saya mau baca di 400.5 ini. Mari kita lihat apa yang Tuhan telah lakukan dan bagaimana Dia bekerja dan bagaimana Dia membawa kita ke tempat itu. Mari kita mulai dari mana Dia memulai. Kita akan membaca dulu Efesus 1 ayat 3 sampai 6. Dan itu membawa kita ke intinya di mana Tuhan mulai memikirkan kita. Dan itu akan terjadi sejauh yang kita butuhkan untuk pergi. Saya mau baca ya. Di bawah juga ada ada ayat ini juga. Tapi saya mau baca secara keseluruhan untuk sementara ya. Efesus 1 ayat 3 sampai 6. Terpujilah Tuhan dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihinya. Nah, di bawah sini kita akan bahas Efesus ini. Apakah Sister Wanda available mau baca di 400.6 ini? Oke. Kalau belum, saya mau minta, apakah Angel available mau baca 400.6 kutipan ini? Oke, masih belum. Brother Lali. Oke, bro. Ya, bro.
Terpujilah Tuhan dan Bapa kita, Yesus Kristus, yang telah memberkati kita dengan semua berkat spiritual di tempat surgawi dalam Kristus. Apa yang Dia telah lakukan? Jemaat memberkati kita. Apakah demikian? Ya. Apakah sudah dilakukannya? Ya. Dia telah memberkati kita dengan berapa banyak berkat? Jemaat, semua berkat spiritual. Apakah semua berkat yang dia miliki? Dia telah berikan semua. Jemaat, ya. Bagaimana dalam Kristus? Di dalam Kristus. Lalu memberikan Kristus, apa yang Tuhan berikan? Jemaat, semua berkat spiritual. Semua berkat spiritual yang dia miliki. Oke, bro. Ya. Ada komentar sini, bro. Jadi Ini sesuai Yesus ya. Iya, dia punya poin di sini bahwa ini kan dibilang di sini kan Tuhan telah memberkati kita kan, terus ditanya berkat apa? Yesuslah berkat kita ketika dia kasih. Yesus itu semua berkat yang dia bisa kasih itu dia kasih kan. Di kutipan lain bahwa ketika dia kasih Yesus, dia memberikan isi surga. Semua isi surga adalah berkat juga kan. Jadi ini pemberian Yesus ini pemberian yang nggak ada lagi yang Tuhan Bapa bisa berikan selain itu. Itu semua dia punya bagian kan. Yesus juga dia punya bagian. Dia punya ya semua yang dia miliki itu yang ada pada Yesus. Ya itu aja itu bro. Oke, bro, thank you ya. Jadi ini sesuai di Efesus tadi ya, Efesus 1 ayat 3 dijelaskan. Nah, kita lihat ke pembahasan berikutnya di 400.7 ya. Nah, kemudian ketika Anda dan saya percaya kepada Yesus Kristus, bukankah kita diberkati? Bukankah kita semua berkat yang Tuhan miliki? Lalu apa yang mengganggu kita? Seseorang yang diberkati seperti itu, apakah dia akan menjadi sesuatu yang lain selain bahagia? Jemaat berkata tidak. Ya. Maksudnya begini, kalau ada orang yang diberkati, apakah dia, ingat nggak pembahasan tempo hari? Ya. Umat Tuhan itu apa penuh dengan sukacita, nggak murung-murung, tidak stres-stres, ya, karena dia punya kehidupan bersandar pada Tuhan. Ya. Nah, ini disinggung di pelajaran kita chapter 17 ini. Jadi kita ini berkat yang Tuhan miliki, oleh karena Tuhan sangat mencintai kita ya. Ini dasarnya karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kalau kita katanya orang yang diberkati, apakah ada hal lain selain bahagia yang kita miliki? Ya, tentunya kita hanya memiliki kebahagiaan. Nah, bisakah dia memiliki perasaan sedih? Hah? Tidak. Wah, ini sesuai dengan di waktu-waktu lalu kita belajar. Nah, kasih sukacita, ya. Bisakah dia merajuk? Ya, karena segala sesuatu tidak berjalan dengan baik. Bisakah umat Tuhan merajuk? Saya ingat waktu saya sakit, saudara. Karena saya lamanya sakit itu. Saya ada di level merajuk. Orang bilang, bahasa Manado bilang maraju. Ya. Tuhan kok lama sekali, kok nggak sembuh-sembuh Tuhan. Tuhan saya capek, saya lelah Tuhan. Penuh pengeluhan. Saya merajuk. Dan kompensasi dari merajuk itu, wujud nyata dari merajuk itu saya tidak berdoa lagi. Saya biasanya berdoa, makan, berdoa, minum jus, saya berdoa. Bangun pagi, mau tidur segala sesuatu, saya berdoa. Ketika ada di level itu saya merajuk. Di sini saya belajar bahwa saya tidak memiliki iman. Satu. Yang kedua dasarnya karena saya tidak percaya Yesus Kristus. Kalau sesuai kutipan 400.7 ini dan pengalaman
dari umat-umat Tuhan dan saudara-saudara juga, dan kita sinkronkan dengan isi kitab suci, ya, roh nubuat. Saya orang yang tidak memiliki iman, saya tidak percaya kepada Tuhan Yesus, oleh karena saya ada di level merajuk, ya. Nah, orang, bisakah dia merajuk karena segala sesuatu tidak berjalan dengan baik? Tidak, ya. Bisakah dia bersedih? Tidak, ya. Mereka akan melakukannya dengan baik. Segala sesuatu yang dikatakan umat percaya itu, atau orang yang percaya kepada Tuhan, akan melakukan segala sesuatu dengan baik. Apapun keadaannya, mereka tidak bisa mengambil berkat Tuhan, ya. Semua hal bekerja sama untuk kebaikan bagi mereka yang mencintai Tuhan. All things work together for the good to them that love God. Segala sesuatu Tuhan akan lakukan kepada kita. Kita bekerja sama dengan Tuhan, Tuhan bekerja sama dengan kita, ya. All things work together, segala situasi, segala keadaan. Jadi yang namanya tidak happy itu nggak ada kalau dia umat Tuhan, ya. Yang namanya bersedih itu tidak ada, ya. Yang namanya merajuk tidak ada. Oke, sejauh ini apakah ada tanggapan, masukan, atau hal-hal yang mau dihubungkan dengan chapter 400.7? Silakan, bro. Jadi ini bagus sekali ya dia punya ini, makanya yang tadi disinggung juga yang counted all joy, apa? Iya, counted all joy. Walaupun di dalam percobaan counted all joy. Jadi inilah kenapa walaupun di cobaan kita bisa gembira karena ada Yesus, ya. Jadi itu yang dia punya penting. Makanya pengikut Kristus itu nggak ada ya yang yang sedih-sedih, merajuk atau apa. Memang kelihatan di sini lah kalau kita ada Yesus atau enggak, ya. Kalau kita suka mengeluh juga berarti kita masih jauh. Tidak percaya. Iya. Jadi ini bisa lihat di diri sendiri, ya. Jadi kayak tadi pengalaman ketika sakit, kayak mulai mengeluh atau apa, karena memang kita selama ini nggak ada Yesus, ya. Ini cuma mengaku percaya pada Yesus, tapi sebenarnya nggak ada sama sekali. Nggak ada. Iya. Puji Tuhan dengan ini ingatkan lagi, memang saya harus cari Yesus karena itu berkat yang Bapak sudah kasih, saya bisa dapat itu. Yang selama ini dikasih tapi saya nggak ambil, itu dia. Ya. Ada yang lain. Jadi saudara, puji Tuhan saya alami hal-hal ini, di mana dalam banyak situasi saya mengeluh, banyak situasi saya bersedih, saya stres. Dan pelajaran ini mengungkapkan hal-hal itu adalah di mana saya tidak memiliki iman, di mana saya tidak percaya Yesus Kristus, ya. Saya tidak mau menghakimi saudara, tapi mungkin saudara juga mengalami hal yang sama, ya. Tapi puji Tuhan pelajaran ini mengungkapkan siapa saya di masa lalu dan mungkin di masa sekarang. Jadi perlu, ya, betapa perlunya kata percaya kepada Kristus itu adalah hal yang sungguh-sungguh di dalam diri pribadi saya atau saudara. Bagaimana kata percaya itu hidup di dalam pribadi saudara dan pribadi saya. Ada yang mau kasih masukan? Silakan. Banyak orang yang kalau ikut Yesus akan senang, kan. Jadi karena banyak Alkitab yang bilang kan kayak counted all joy atau apa. Jadi kalau sudah dengan Yesus nggak ada cobaan-cobaan, hidup kita akan senang. Tapi bukan seperti itu, ya. Jadi ikut Yesus akan banyak cobaan, tetapi kita tetap senang. Itu dia punya ya. Jadi mau keadaan apapun tetap senang karena kita sudah milik Yesus. Bukan kalau ikut Yesus sudah ada cobaan lagi dan hidup kita mulus-mulus saja, tidak seperti itu, ya. Jadi justru
dengan ikut Yesus akan semakin banyak cobaan, tetapi tidak ada stres sama sekali, tidak ada pengeluhan, tidak ada rasa sedih. Itu yang ini di sini ya. Jadi sebenarnya begini, Li. Kalau kita masih sedih, kita masih stres, kita masih bersungut, berarti ini tanda kita sebenarnya belum percaya Kristus kan? Kita Ya, belum memiliki memang iman yang soalnya kita sesungguhnya. memang begitu semua ya, enggak ada yang enggak begitu. Tapi Iya. ini mengingatkan kita untuk cari Yesus juga ya, cari Yesus. Makanya itu kayak jadi apa namanya parameter kita bisa lihat apakah sudah ada Yesus di kita atau enggak. Dengan hal-hal ini ya, kita kekhawatiran kita kan dapat lihat. Betul. Nah, puji Tuhan. Ada yang mau kasih pendapat saudara-saudara yang lain? Ada Kak Mary, ada Kak Early, ada Dion, ada Sister Gladys, ada Kak Acil ya, Angel. Oh, Angel seputus. Baik, kalau belum ada, kita lanjut di paragraf berikut ya. Apakah Dion available mau baca ini, bro? Di 400.8. Oke, Dion belum siap. Bagaimana dengan Kak Edis? Apakah Kak Edis available? Ya. Di 400.8 ini. Kata tetapi. Oke. Tetapi ayat keempat adalah ayat yang secara khusus ingin saya baca. Sesuai dengan pilihannya kita akan memilih kita, telah memilih kita. Jemaat katakan. Apakah dia? Ya. Kapan dia melakukannya? Jemaat menjawab, sebelum dunia dijadikan. Terima kasih Tuhan. Sebelum dasar dunia, Dia memilih Anda dan saya. Puji Tuhan. Sekarang, maukah Anda katakan amin untuk itu setiap saat? Amin. Saya tidak bermaksud sekarang. Maukah Anda mengatakannya sepanjang waktu? Ya. Oke, Kak Edis. Itu pembacaan ayat keempat ya. Sebelum Kak Edis mungkin ada masukan. Kita mau baca ayat 4-nya. Ini, oke. Sebab di dalam Dia, ini Efesus 1 ya. Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kedis, ada pendapat nggak sesuai dari ayat 4 ini, Efesus 1 ayat 4 diuraikan di yang Kak Edis baca? Ya. Kalau mau dikonek dengan ayat, sebelum dunia dijadikan, kita sudah dipilih. Dunia ini diciptakan hari keberapa? Manusia hari keberapa? Dunia diciptakan hari pertama. Yeah. In the beginning, God created heaven and earth. Jadi hari pertama. Hari ke-6 manusia baru dijadikan. Secara sebelum dijadikan, jadi day zero, Tuhan sudah pilih kita. Jadi luar biasa cinta Tuhan ya. Tuhan ciptakan memang untuk kita semua. Kita sudah dipilih loh. Sebelum semuanya ada. Luar biasa ya. Jadi bagaimana kita mau bilang, di sini tadi dikatakan, ya kita telah dipilih. Sebelum dunia dijadikan, puji Tuhan. Lebih dari kata puji Tuhan ada enggak? Lebih kata dari amin ada tidak? Kalau ada, wow. Berjuta-juta amin, berjuta-juta puji Tuhan. Itu yang kita bisa katakan sepanjang waktu, anytime, any day, any moment. Praise the Lord.
Aduh. Betapa istimewa ya yang kita miliki ini. Kita sudah dipilih loh, Tuhan sendiri yang pilih before heaven and Aduh, earth. coba renungkan itu ya. Aduh. Above and beyond. Mungkin kita punya pikiran nggak bisa gitu, nggak sampai ke situ. Itu yang kita mau bilang tadi, Kak Edis. Bagaimana itu terjadi? Pertama, Kak Edis tahu nggak Kak Edis akan dilahirkan? Itu kan Kak Edis sudah tahu. Lalu bagaimana ini Tuhan pilih kita sebelum kita ada, sebelum dunia dijadikan? Itu tidak bisa kita terawang ya. Aduh, luar biasa. Above and beyond, praise the Lord. Above. Ya, puji Tuhan, benar sekali. Terima kasih Kak Edis untuk masukannya. Ini poin sangat penting, saudara-saudara. Kita tidak bisa menerawang apa yang Tuhan lakukan dan pikirkan. Ya, yang kita bisa bilang yang kayak Kak Edis bilang tadi, ya. Amin. Puji Tuhan. Itu aja. Saudara dan saya dipilih. Kalau kita telusuri ayat yang kita dan kutipan yang barusan kita baca. Ya. Di sini A.T. Jones bilang, ayat keempat ada ayat yang secara khusus ingin saya bacakan. Karena ini penting dasar dari kelanjutan pelajaran kita ya. Luar biasa Tuhan. Aduh, mau pikir-pikir ini nggak sanggup. Apa yang bisa saya kemampuan pemikiran saya nggak sanggup menelusuri hal ini ya. Baik, kita akan lanjut ke 400.9. Saya membaca, berapa lama kitab suci itu akan bertahan di sana? Jemaat berkata, selamanya. Lalu berapa lama akan menjadi benar? Bahwa Dia telah memilih Anda sebelum dasar dunia. Lalu jemaat bilang, selalu. Lalu berapa lama Anda akan repot untuk mengetahui apakah Anda milik Tuhan atau tidak? Nah, ini polemik ini. Ini polemik ya. Ini dasar dari kita percaya atau tidak Tuhan, dasarnya di sini ya. Ketika kita bertanya-tanya, saya milik Tuhan atau sikap yang saya ambil waktu saya sakit itu, ini. Berapa lama Anda akan repot untuk mengetahui apakah Anda milik Tuhan atau tidak? Bukankah Dia telah memilih Anda? Nah ini. Jadi kita kalau dasar dari pelajaran yang sebelumnya percaya apa yang Tuhan sudah bilang. Kalau kita sudah dipilih, kita sudah dipilih. Tanpa kita repot-repot untuk memikirkan kita milik Tuhan atau tidak. Ya. Itulah yang disebut iman. Apa yang Dia lakukan untuk itu? Dikatakan begini ya sebelumnya, bukankah Dia telah memilih Anda? Apa yang Dia lakukan untuk itu? Karena Dia menginginkan kita. Apakah Dia? Jemaat berkata, ya. Dia memilih saya karena Dia ingin aku dan Dia akan bahwa saya dan Dia memiliki aku. Mari kita lihat bahasa Inggrisnya ya. Okay, what did He do it for? Because He wanted us. Did He? The congregation said, yes. He chose me because He wanted me, and He shall have me. Jadi Tuhan dan saya dikatakan memiliki saya. Lalu selanjutnya, saya tidak akan merampok Dia dan mengecewakan pilihannya. Dia telah memilih kami. Ya. Lalu jawabannya, ya, sebelum dunia dijadikan, sekarang sisa dari ayat itu bahwa kita harus suci dan tanpa tanpa kesalahan di hadapannya dalam cinta. Nah, kita lihat bahasa Inggrisnya. Now the rest of that verses that we should be holy, kita harus menjadi suci, without blame before Him in love.
tanpa cacat ya. Kita harus suci tanpa kesalahan, tanpa cacat di dalam kasih dan cintanya, dalam kasihnya. Tujuan diberkatinya adalah dia ingin kita menjadi suci dan tanpa kesalahan di dalam kasih. Kemudian kita dapat membiarkan dia miliknya sendiri jalan, karena itu adalah keselamatan abadi kita untuk membiarkan dia melakukannya. Saudara-saudara, ada yang punya masukan di sini? Bro, ini dia mau bilang kan yang tadi sudah dibaca juga Gladys juga, bahwa kita adalah miliknya sebelum dunia dijadikan pun dia sudah ada rencana untuk menciptakan kita kan. Jadi bumi diciptakan dan sebelum bumi tahu, oh nanti saya akan taruh manusia di situ. Dan saya akan kasih juga, dan maksudnya kalau mau lihat dia sangat mengasihi kita kan, dia sudah, makanya sebelum dunia dijadikan dia sudah rencana buat manusia. Dan ini Alkitab sudah ada rencana. Iya, sudah ada rencana. Alkitab katakan, dan ini nggak ada batasnya ya. Ini sudah janji Tuhan, dan janji Tuhan kita sudah baca tidak pernah berdusta kan. Nah, di sini dia bilang di ayat itu kan, sebelum dunia dijadikan dia sudah rencana mau jadikan kita. Nah, ini yang dia punya pokok ini untuk menjadi holy dan without blame. Ini kan tujuan kita dari dulu kan, harus suci. Dan ternyata dia punya bagaimana supaya suci di dalam dialah, karena dialah yang sudah menciptakan kita kan. Kita nggak bisa untuk menjadi holy without blame dengan our works kan, dengan kita punya usaha sendiri, harus begini. Memang kalau dibilang begitu, kita ada kayak terasa semangat. Oh, kamu harus benci dosa, harus suci. Oh iya, benar ya. Dan memang kita akan mencoba untuk suci dengan kita punya ketaatan. Tetapi sebenarnya untuk suci itu memang harus cuman Tuhan yang bisa bikin itu kan. Tetapi makanya ada in love kan. Makanya kalau kita tahu dia bisa suci, kita bisa disucikan oleh dia sendiri, ada dengan kasih. Makanya ada juga yang bilang by love, only by love awaken juga. Kita akan mencintai dia kan, menurut hukum-hukumnya atau dia punya perintah, kita akan, if you love me, you will obey my commandment kan. Makanya dengan orang punya obey itu yang membuat kita holy, tetapi karena love yang membuat kita obey. Kira-kira jadi holy ini Tuhanlah yang akan membuat kita holy kan, karena kalau nggak holy kita nggak bisa layak dalam kerjaan Tuhan. Jadi ini dia yang ciptakan, dia yang bikin kita holy. Kita bilang, aduh ini semua cuma dia aja yang bikin semua. Yang bisa. Ya, thank you bro ya, masukan yang baik sekali. Jadi kita selalu ingat bahwa kita tidak ada kredit apa-apa, itu sudah sangat kental di pelajaran-pelajaran kita waktu lalu ya. Dan tujuan Tuhan di sini dibilang His blessed purpose. Tujuan dari berkatnya, dia ingin, He wants us to be holy without blame before Him in love. Ya, kita harus suci ya, tanpa titik noda dosa di hadapan Tuhan di dalam kasih. Ini juga mengingatkan saya bahwa sebagaimana kasih Tuhan itu sempurna, kasih Kristus itu sempurna, dan Tuhan bilang kasihilah sesamamu manusia karena itu hukum yang kedua. Itu harus sempurna ketika kita mau mengasihi orang lain. Sebagaimana kasih Tuhan sempurna, sebagaimana kita mengasihi diri kita. Ya, saudara kan nggak mau jatuh ya kalau jalan. Tentunya dengan kasih Kristus itu, saudara jangan buat orang lain jatuh. Ya, ini dasar cinta. Kalau ada orang mau suka membuat orang lain jatuh, ya, di sini kita sudah lihat ini bukan kasih Kristus. Saya percaya kita di sini adalah
orang-orang yang mau memiliki cinta Tuhan itu dengan sempurna. Dan dengan pelajaran ini kita dituntun bagaimana kita memiliki kasih yang sempurna kepada Tuhan, which is Tuhan yang buat itu juga, dan mencintai sesama kita. 2 hukum itu ya, kita bahas di meeting sebelumnya. Oke, kita akan melangkah lagi di 400.1. Apakah Brother Roy available, bro, untuk baca di paragraf selanjutnya? Halo, bisa dengar? Bisa, bro. Apakah bisa, bro? Available? Ya. Oke, tunggu ya. Ini Boleh kasih landscape? Agak kecil. Bisa banget. kecil ini, bro. Ayat, sudah. Boleh. Ayat berikutnya memiliki takdir. Menetapkan takdir yang dia ingin kita capai panjang sebelumnya. Takdir yang Tuhan tetapkan untuk manusia layak untuk dimiliki. Setelah menentukan kita adopsi anak-anak, kita diadopsi sebagai anak-anak oleh Yesus Kristus kepada dirinya sendiri, sesuai dengan kesenangan dan kehendaknya. Lalu mengapa dia melakukannya? Bukan karena kita begitu baik, tetapi karena dia begitu baik. Tidak karena kita sangat menyenangkan dia, tetapi karena kesenangan kehendaknya sendiri. Itu hanya dirinya untuk melakukannya. Itulah mengapa dia melakukannya. Gimana, bro? Ada poin, bro? Oh iya. Jadi destiny ini, takdir yang dimaksud di sini itu berbeda dengan takdir yang dipercayai oleh umat Muslim ya, atau yang denominasi atau yang diajarkan selain Alkitab ya. Yeah. Artinya kalau takdir yang dipercayai oleh teman-teman yang lain itu bahwa saya misalnya Tuhan, kalau saya misalnya harus misalnya ada atau seseorang itu harus mengalami sesuatu kejadian, bahkan yang paling parah sekalipun, dia mau bikin apapun tidak bisa merubah. Pokoknya dia akan berakhir seperti itu. Itu takdir di ajaran di luar Alkitab. Ya. Jadi kita misalnya saya sudah ditakdirkan atau digariskan sebagai seorang miskin. Saya mau berusaha sebagaimana itu pun tetap akan menjadi seorang miskin. Iya, gitu. Tapi di sini kata destiny yang dimaksud itu adalah sebenarnya boleh kita katakan rancangan, desain, rancangan Tuhan kita itu untuk menjadi seperti apa. Itu. Jadi dia sangat senang kealamiahan daripada Tuhan. Tuhan senang sekali kalau kita itu menjadi seperti yang dia rancangkan. Yaitu apa? Yaitu berbahagia, damai sejahtera, sukacita, seperti itu kan. Itulah rancangan Tuhan yang mana F.P. Jones gunakan kata takdir. Tapi kita mengerti itu. Jadi, tapi di luar pada itu, dia punya rancangan itu, dia punya yang dia takdirkan untuk umat orang, untuk semua orang alami seperti itu. Dia juga punya kasih, yang mana kamu tetap bisa memilih karena punya jalan hidup, karena bisa terserah karena mau memilih jalan hidup mau seperti apa, itu power of choice tetap dikasih. Gitu. Berbeda dengan takdir di luar Alkitab. Kalau Tuhan sudah rancangkan kamu berbahagia, biar kamu mau lari kemanapun, tetap kamu akan berbahagia. Tapi tidak seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah bahwa Tuhan punya kerinduan, punya kebahagiaan, kesenangan adalah bahwa kita itu untuk memiliki
menerima kebaikan, kebahagiaan gitu ya, sesuai dengan dia punya kerinduan. Tapi kita menerima itu bukan karena kita ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang benar di dalam diri kita. Tapi karena kita, tidak ada itu semua. Itu semua dari Tuhan. Dan Tuhan memilih kita selagi kita masih berdosa, masih jahat, masih tidak ada kebaikan dan kebenaran. Itu mungkin yang kita bisa tambahkan. Thank you. Ya, thank you bro ya. Jadi betul sekali, karena apa? Selama ini ketika kita bergaul di luar, kita memiliki pemikiran tentang kata takdir itu yang seperti tadi dijelaskan Brother Roy ya. Kalau so miskin, karena ini sudah takdir, sampai kapanpun akan tetap miskin. Ini pemahaman yang di luar Alkitab. Tapi kalau kita datang pada Alkitab, apa yang Alkitab maksudkan di sini ya? Takdir yang Tuhan tetapkan untuk manusia layak untuk dimiliki. Apa kelayakan untuk dimiliki itu? Kelayakan kita tahu, kita sudah belajar, itu urusan Tuhan ya. Tapi Tuhan sudah mengukurnya bahwa kita layak memiliki kebahagiaan, kehidupan yang penuh cinta Kristus, cinta Tuhan. Itu takdir yang Tuhan mau kita miliki. Ya. Dan apa namanya? Oleh sebab itu dia melakukan itu. Karena kita ini apa dikatakan? Karena kesenangan kehendaknya ya. Dia mau melakukan itu kepada kita. Because of the good pleasure of his own will. Itu dikatakan. Terima kasih Brother Roy. Sudah baca dan kasih masukan. Kita melangkah kepada berikut. Kutipan berikut. Apakah Kak Mary available mau baca? Di 401.2. Coba pendek ini. Oke, kalau belum mungkin Angel. Apakah Angel available? Masih belum. Baik, mungkin Dion. Apakah Dion bisa? Untuk pemuliaan anugerahnya, di mana dia telah membuat kita diterima, dikekasih. Sekarang apa yang Anda katakan tentang itu? Jemaat, amin. Kapan dia melakukan itu? Jemaat, sebelum dunia dijadikan, tepatnya sebelum fondasi dunia. Itu menjawab semua gagasan ini tentang apakah kita dapat melakukan sesuatu untuk dibenarkan atau tidak. Dia melakukan semuanya sebelum kita memiliki kesempatan untuk melakukan apapun, jauh sebelum kita lahir, lama sebelum dunia dibuat. Tidakkah kamu melihat bahwa Tuhanlah yang melakukan segala sesuatu agar kita dapat diselamatkan dan agar kita dapat memiliki Dia? Dion, ada poin Dion? Pasti, Uncle. Oke Dion. Thank you ya. Jadi ini di 401.2 ini dia ada hubungannya dengan yang kita sudah baca di chapter sebelumnya ya. Sorry, di paragraf sebelumnya ya. Dan kita lihat di sini bahwa masih kapan saya ulang sedikit ya. Sekarang apa yang dikatakan untuk memuji kemuliaan anugerahnya di mana dia telah membuat kita diterima
Sekarang apa yang akan Anda katakan tentang itu? Amin. Jemaat bilang ya. Kapan dia melakukan? Sebelum dunia dijadikan, tadi sudah kita bahas ya. Ya, sebelum fondasi dunia justru. Kak Edis tadi punya paragraf tadi. Sebab itu semua gagasan ini tentang apakah kita dapat melakukan sesuatu untuk dibenarkan atau tidak. Ya. Semua gagasan ini tentang apakah kita dapat melakukan sesuatu untuk dibenarkan atau tidak. Itu poinnya. Dia melakukannya semuanya sebelum kita memiliki kesempatan untuk melakukan apapun. Jadi kita dipilih sebelum kita ada, karena kita sebenarnya, kalau dasar kutipan ini tidak ada pilihan selain untuk melakukan yang benar. Nah, ini kita ingat di Taman Eden ada Tuhan, yaitulah kasih Tuhan. Dia juga tidak diktator. Oleh sebab itu dia kasih kasih itu buah pengetahuan yang baik dan jahat. Jadi semua ada koneksinya. Dikatakan jauh sebelum kita lahir, lama sebelum dunia dibuat. Dia melakukan semua sebelum kita memiliki kesempatan untuk melakukan apapun. Ini saya baru mengerti, saudara-saudara, kenapa kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Ya, karena dasar inilah cuma satu, maksud Tuhan supaya kita akan hanya memilih yang benar. Walaupun kuasa memilih dia kasih, oleh sebab itu ada buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu jadi satu ukuran. Itu pun bukti bahwa Tuhan mengasihi manusia, dia tidak diktator, dia memberikan manusia itu kuasa memilih. Dia kasih itu buah pengetahuan yang jahat, walaupun kita dipilih sebelum kita dijadikan supaya kita memiliki kesempatan untuk melakukan apapun selain kebenaran, ya tetap Tuhan kasih itu buah. Tapi apa yang manusia lakukan? Siapa yang dia dengar? Ya, apakah Tuhan yang mengajar dia selama di Taman Eden atau iblis yang datang? Nah, ini kita hubungannya ya. Luar biasa. Oke, ada masukan, pendapat sejauh ini? Baik, kita masuk ke paragraf berikut. Saya mau baca. Sekarang lihat apa yang telah dia lakukan. 1. Dia telah memberkati kita dengan semua berkat rohani di dalam. Yang kedua, memilih kita dalam dijadikan. Yang ketiga, dia telah menentukan kita ada menentukan ya takdir kita ya. Dan keempat, dan dia telah membuat kita diterima sebagai apa? Yang dikasihinya, sebagai kekasihnya. Saya senang itu. Saya pun memang begitu. Amin. Bukankah begitu? Ya, karena dia berkata begitu, dia bilang begitu. Inilah 4 hal yang dapat kita yakini selamanya. Jadi ini firmannya kalau digali jadi dalam. Kalau nggak digali ya hanya permukaan aja. Itu kan prinsipnya. Jadi ini 4 hal biarlah jadi satu pemikiran buat kita. Itu Jones kasih ya. 1, dia telah memberkati kita dengan berkat rohani di dalam Kristus. Yang kedua, dia telah memilih kita menjadi memilih saya belum dijadikan ya. Lalu yang ketiga, dia menentukan kita ini dia sebagai anaknya Kristus ya. Yang keempat, dia buat apa? Kita diterima sebagai. Ini kita lihat pelajaran tentang pernikahan ya. Tuhan Yesus sebagai pengantin pria, kita sebagai pengantin wanita. Ini kita dipilih, saudara. Ini semua pelajaran matching dengan Alkitab, nggak ada yang
nggak ada yang bertolak belakang ya. Ini kalau lihat pelajaran ini, kenapa E.T. Jones Waggoner dulu ditolak ya, sementara dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ini coba lihat, saudara buka mata ya. Selama ini kita belajar, tidak ada satupun yang tidak E.T. Jones atau Waggoner angkat tentang Kristus ya. Dan semuanya sejalan dengan kutipan-kutipan yang lain, firman yang lain ya. Ini luar biasa. Puji Tuhan ya. Oke, di kutipan ini ada yang punya pendapat tentang 4 hal ini. Kita akan melangkah kepada kutipan berikut. Mungkin ini kutipan terakhir kita di pagi hari ini. Oke. Lebih jauh lagi tentang berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kami memiliki semua berkat Tuhan itu ya. Ketika kita percaya ya, di bahasa Inggrisnya we have all the blessing that God has. Kita memiliki semua berkat Tuhan. Kita memiliki semua berkat yang Tuhan miliki ya. Ketika kita percaya Yesus Kristus, when we believe Jesus Christ ya, maka mereka adalah milik kita. Kita tidak perlu terlalu berlebihan, khususnya tentang berdoa memohon berkat. Wah, ini nasihat saudara ya. We don't need to be very particular about praying for blessing. Tidak perlu berlebihan berdoa memohon berkat. Tidakkah kita akan melakukannya? Tidakkah kita akan melakukan lebih baik? Pikiran kamu untuk menghabiskan waktu kita dalam hal bersyukur ya kepadanya atas berkat yang kita miliki. Ya. Will we not do better thing ya? To spend our time in thanking Him for the blessing that we have. Ya, bukankah kita akan lebih banyak menghabiskan waktu untuk bersyukur ya, tentang apa semua berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita daripada meminta berkatnya. Nah, ini pelajaran penting, saudara. Jadi daripada kita meminta berkatnya ya dalam hal berlebih-lebihan atau very particular ya, lebih baik dikatakan kita lebih banyak waktu bersyukur memikirkan kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan kepada saya dan saudara. Bagaimana itu dilihat ya? How does that look? Bagaimana itu terlihat? Menurut Anda mana yang terlihat lebih baik? Berterima kasih kepada Tuhan atas berkat yang telah Dia miliki dan diberikan kepada kita, atau untuk meminta Dia memberikan kita sebagian ketika Dia tidak punya lagi untuk memberi. Sekarang yang mana yang lebih baik untuk berterima kasih kepadanya? Maksudnya begini, kalau di ayat-ayat sebelumnya dikatakan di Efesus 4 ya, Efesus 1 ya, ayat 4. Coba saya mau baca lagi ya. Di ayat according ayat 2 itu saya lihat ya. Ayat 3. Ayat 3. Puji Bapa Tuhan Kristus yang Kristus telah mengaruniakan segala berkat dari surga. Segala berkat. Ya, Dia sudah berikan segala berkat. Jadi semua, di kutipan di atas kita sudah bahas, semua berkat sudah diberikan. Nah, di kutipan yang tadi saya baca, ya, menurut Anda, saya mau ulang, menurut Anda mana yang terlihat lebih baik? Berterima kasih kepada Tuhan atas berkat yang dimiliki sudah diberikan kepada kita, atau untuk meminta Dia memberi kita sebagian? Maksudnya kita minta lagi, ya. Ketika Dia sudah tidak punya
apalah hal untuk diberi. Coba saya baca bahasa Inggrisnya ya. When any more to give. Ketika dia sudah tidak punya lagi hal untuk dia berikan. Kenapa? Karena dia sudah berikan semua. Ya. Lalu dikatakan di sini mana yang lebih baik yang harus kita lakukan. Kita bersyukur kepadanya atau kita meminta berkatnya. Jemaat di sini berkata berterima kasih. Oke, ini kutipan terakhir. Ada yang kasih pendapat? Halo bro. Carly, gimana Carly? Oh iya, ini silakanlah. Menarik juga ya, kita baru. Jadi selama ini kan kita minta-minta terus kan, berikan, minta-minta berkat kan kepada Tuhan. Ini istilahnya bro, kalau kita punya uang misalnya ada 5 juta di tangan. Dan sebelumnya Kak Dolphin sok kasih ke kita, oh ini hadiah buat kamu, buat kita lah. Kak Dolphin sok kasih dan itu semua yang Kak Dolphin miliki kan. Berikut setelah sok kasih 5 juta, kita masih meminta. Kak Dolphin ada 1 juta deh. Bukan berterima kasih untuk sudah kasih 5 juta itu, kita masih meminta-minta lagi. Oh minta ini. Padahal semua yang Kak Dolphin punya sudah dikasih. Ini samanya dengan ini juga ya, berkat yang Tuhan sudah kasih. Dia sudah kasih Yesus, sudah semuanya dia kasih ke kita. Jadi doa kita selalu meminta ini kan, meminta mau kasih bless terus, berkati saya. Tuhan sudah berkati loh. Bagaimana kalau sekarang kita ganti dengan minta-mintanya itu kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena dia sudah kasih. Cuman kenapa kita nggak bisa rasakan? Pelajaran-pelajaran sebelumnya kita nggak percaya kan, sebelumnya kita belajar, kita nggak dapat merasa berkat itu karena nggak percaya sama Tuhan Yesus, padahal mengaku. Makanya kelihatannya kita belum memilikinya, makanya kita minta-minta terus, padahal sudah dikasih, cuma kita nggak percaya. Bagaimana? Makanya kalau kita percaya dan kita sudah merasa kita memilikinya, pasti kita akan berterima kasih ya. Makanya ini yang mau coba dibilang, sudah dikasih ini loh, makanya sudah dibuka mata kita, ini sudah dikasih. Berterima kasih lah. Kalau kita sudah berterima kasih, berarti kita percaya kita akan menerimanya kan. Nggak mungkin kalau kita nggak percaya kita terima, terus kita mau berterima kasih kan. Nggak mungkin. Karena kita sudah merasakan bahwa dia sudah kasih, makanya kita akan berterima kasih. Iya, ini yang mungkin coba dibilang di sini ya. Puji Tuhan ya, Tuhan begitu baik untuk kita. Ya. Ini bro, kelihatannya masalahnya iman aja bro, masalah percaya atau tidak ini kan. Iya, masalah. Karena ini kita sudah diberikan semua. Kalau sesuai Efesus ya, sesuai firman Tuhan. Dan di sini diuraikan, kita sudah diberikan semua. Kita masih lebih meminta berkat. Minta terus. Nah, pelajaran kita saat ini ada beberapa poin dari atas. Dan ini di kutipan terakhir pada saat ini, kita diajarkan lebih baik kita berterima kasih saja. Berterima kasih daripada kita meminta berkatnya. Kenapa? Karena berkatnya sudah diberikan seluruhnya. Ya. Tadi lalu sudah singgung Yesus Kristus kasihnya ke kita. Tugas kita sekarang membawa kita sesuai dengan firman Tuhan. Untuk apa? Hanya bersyukur. To thank Him. Ini kita dituntun kepada ini daripada kita meminta berkat terus. Ya, daripada meminta-minta berkat, lebih baik kita bersyukur. Karena apa? Berkatnya sudah tidak perlu diminta lagi. Kenapa? Kita sudah diberikan. Oleh sebab itu diberikan sebelum apa? Sebelum kita dijadikan. Luar biasa ini pelajarannya. Puji Tuhan. Ada gimana? Siapa? Ada yang mau punya pendapat, masukan? Silakan. Sehubungan dengan kutipan terakhir ini. Ini penting sekali ya. Sesuai pengalaman. Carly, mana Carly? Carly banyak pengalaman hidup saya lihat.
Baik. Atau siapa yang punya pendapat lagi? Baik, kalau belum ada yang mau kasih pendapat, kita akan segera nanti yang kita dapat di salah satu poin penting yang kita dapat Bible study kita di pagi ini, bahwa tadi ya kepada memiliki ibunya iman yang Tuhan mau kita miliki sesuai sebagaimana kasih Kristus, ya. Di Efesus 1 ayat 3 sampai 6 ini kita belajar bagaimana kita melihat apa yang Tuhan mau kita lakukan bersama-sama. Kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan, ya. Ingat, 2 hukum dalam Alkitab: mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, yang kedua mengasihi sesamamu, ya, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kedua hukum penting ini sangat berhubungan dengan setiap paragraf yang kita baca, ya, di mana Tuhan menganugerahkan, ya, dengan sunat itu, sunat hati Tuhan anugerahkan supaya kita bisa mencintai Tuhan. Nah, kita tiba di konklusi terakhir sesuai paragraf terakhir bahwa lebih baik kita bersyukur daripada kita meminta berkat. Ini anjuran firman Tuhan untuk kita. Landasannya kenapa kita hanya bersyukur dan tidak meminta berkat lagi? Karena berkat sudah diberikan. Saudara dan saya sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Ini dasar-dasar. Sebelumnya saya tidak mengerti hal-hal ini. Tapi puji Tuhan, kita berdoa ketika kita Bible study, meminta Tuhan yang menjelaskan ini kepada saudara dan saya. Sebelum kita tutup, ada yang mau kasih pendapat terakhir? Kita masih punya sekitar 5 menit. Oke, baik saudara-saudara, kalau belum ada, biarlah dengan Bible study yang sudah kita lakukan di pagi hari ini, sore hari untuk Amerika, ini boleh jadi kekuatan saudara dan saya. Tuhan jelaskan lagi apa yang harus kita buat, ya, beriman kepada Kristus, ya. Kita sudah dipilih, 2 hukum, ya. Bagaimana kita memiliki iman yang sesungguhnya, ya, dan bagaimana kita jalankan semua ini sepanjang hari ini dengan pertolongan Tuhan. Biarlah poin-poin ini, semua yang kita bahas, semua pendapat, semua masukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan doa tutup. Apakah